Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ahlan wa marhaban ayuha tullabi wa abna'i. نلتقي مرة أخرى في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. سنواصل درسنا في هذا اليوم. طيب أيها الإخوة، أعزكم الله وإياكم جميعا. في الدرس الماضي نحن لقد تعلمنا الدرس الأول وهو الحوار. تعلمنا هذا الحوار حتى آخره وحللنا التدريبات لعل أنتم جميعا تفهموا الدرس الماضي. لكن لو عندكم سؤال عن الدرس الماضي فليتفضل أن تسألوا. الآن نأتي إلى الدرس الثاني من هذه الوحدة وهي الأصوات، الألف والحمزة. افتح صفحة رابعة ثم استمع ولاحظ. هيا بنا. طيب أيها الإخوة، الآن سندخل إلى الدرس الثاني من وحدة الأولى وهي الأصوات. ما هي الأصوات؟ الأصوات بلغتنا نقول pengucapan. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di materi al-aswat pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari huruf al-alif wa al-hamzah. Istami' wa lahid. Dengarkan dan perhatikan. Di sini kita akan melihat perbedaan antara alif dan hamzah. Dan kita juga akan melihat perbedaan bagaimana pengucapannya. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan tabel berikut. Penulisan alif dan hamzah pada tabel pertama fi awalil kalimah, maka kita mendapatkan alif tidak pernah berada pada awal kalimat. Akan tetapi kita mendapatkan huruf hamzah terdapat pada awal kalimat. Coba diperhatikan pada tabel pertama yang bagian hamzah. Akhadha, akala, Ahmad, asdiqa, akhi. Semua huruf hamzah pada awal kalimat merupakan huruf hidup dan dia dibaca. Akan tapi alif dia tidak pernah ditulis di awal kalimat. Kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan fi wasatil kalimah, yaitu penulisan pada tengah kalimat. Nah, di sini untuk huruf alif dan hamzah sama-sama mereka tertulis di tengah kalimat. Seperti contoh, perhatikan untuk alif, qarahu, kafahu, saro, sala, jaro. Dan hamzah pada penulisan di tengah kalimat seperti yang disebutkan dalam contoh, qara'ahu, kafa'ahu, sa'aro, sa'ala, ja'aro. Terlihat bagaimana perbedaannya?
ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika huruf alif berada pada tengah kalimat, maka keberadaan alif tersebut sebagai pemanjang harokat. Akan tetapi huruf hamzah yang terletak pada tengah kalimat, dia memantulkan sebuah bunyi. Qara'ahu, a, qara'ahu, kafa'ahu, a, ada huruf hamzahnya hidup dengan bacaan a. Sa'ara, sa'ala, ja'ara. Jadi jika alif dia fungsinya sebagai memanjangkan huruf sebelumnya, maka hamzah dia berada dengan hurufnya sendiri, dia terbaca. Nah baik ikhwan, coba kita perhatikan pada akhir kalimat, fi akhir kalimat. Kita perhatikan pada huruf alif. Bada, naba, khoba, kala, kama. Kemudian coba perhatikan pada huruf hamzah. Bada'a, naba'a, khoba'a, kala'a, kama'a. Seperti yang Ustaz jelaskan pada penjelasan pada pertengahan huruf, pada pertengahan kalimat, maka begitu juga pada akhir kalimat. Dua-dua huruf ini dia tertulis, dan kedua huruf ini dia memiliki bacaannya, tapi pada asalnya tetap pada sifat yang sama. Yang alif dia berfungsi sebagai memanjangkan harokat, dan hamzah dia terbaca dengan hurufnya sendiri. Kalau alif bada, kalau pakai hamzah bada'a. Jadi ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya al-hamzatu sautun yakbalu al-harakat. Hamzah merupakan bunyi yang menerima harokat. Bikhilafil alif allati talzamu sukuna daiman. Berbeda dengan alif yang posisinya selalu berada pada keadaan sukun. Wala taqa'u fi awalil kalimat. Dan alif tidak pernah berada pada awal kalimat. Jadi alif itu tidak pernah dia memiliki kalimat asal, ya, tidak pernah memiliki kalimat asal dengan penggunaan huruf alif. Kita ulangi sekali lagi. Al-hamzatu sautun yakbalu al-harakat. Hamzah merupakan bunyi yang menerima harokat. Bikhilafil alif allati talzamu sukuna daiman. Berbeda dengan alif yang posisinya selalu dalam keadaan sukun. Wala taqa'u fi awwali kalimah. Dan dia tidak pernah berada pada awal kalimat. Jadi tidak ada kalimat dalam bahasa Arab diawali dengan alif. Jikapun ada, maka dia sebagai pembantu dalam kalimat tersebut, dan itu bukan menjadi kalimat aslinya. Pasti dia telah berubah dengan perubahan kalimat tersebut. Dan insyaallah pada pembahasan lebih lanjut akan kita bicarakan lebih jelas tentang permasalahan ini. Untuk sekarang yang perlu kita ketahui bahwasanya alif tidak pernah muncul pada awal kalimat yang asli dari kalimat tersebut. Tayyib ayuhal ikhwah, الآن نأتي إلى التدريب الأول.
ضع علامة الصحيح بجانب الكلمة التي تسمعها ثم انطق الكلمتين. Latihan pertama ini diperintahkan kita untuk meletakkan kalimat contoh yang benar di samping kalimat yang kalian dengar. Kemudian ketika setelah mendengar bacaan yang diperintahkan tadi, coba kalian membaca kedua kalimat tersebut. Tayyib ayuhal ikhwah, fahimtum? Aqulu lakum al-kalimah thumma antum tada'u alamatus sahih fi kalimat alladhi aqulu. Istami jayidan. Raqmul awal zaro. رقم الثاني شأن. رقم الثالث فار. رقم الرابع لام. رقم الخامس صبأ. رقم السادس سبأ. رقم السابع قرى. رقم الثامن طار. طيب أيها الإخوة، الآن بعد وضعتم العلامات الصحيح ثم أنتم تقرأوا بنفسكم في كل رقم كلمتين. مثال رقم الأول زار. رقم الثاني شأن حتى آخره. ثم انظر هل بين كلمتين هناك الفرق. Jadi ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika antum telah memberikan tanda checklist benar pada kalimat yang Ustaz bacakan tadi, coba antum bacakan kedua kalimat ini pada setiap nomornya. Dan di situ coba antum rasakan perbedaannya. Dan ini sangat fatal ayol ikhwah jika antum tidak bisa membedakan antara alif dan hamzah. Pada kalimat yang kita bacakan tadi, keduanya memiliki makna tersendiri. Seperti zaro memiliki maknanya, za'aro juga memiliki maknanya. Jadi yang perlu antum ketahui, keberadaan alif dan hamzah itu bisa merubah makna pada penulisan yang sama. Di sini kita tidak membahas apa arti perkata pada tabel ini, akan tapi ini menunjukkan misalnya ketika berbedanya penulisan antara alif dan hamzah, maka di situ kita mendapatkan perbedaan kalimat tersebut. طيب أيها الإخوة، حسنا، الآن نأتي إلى تدريب الثاني. استمع ثم أعيد. Jadi ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menuju kepada latihan yang kedua.
dengarkan kemudian ulangi. Di sini Ustaz akan memutarkan bacaan ayat Al-Quran yang seperti di buku, dan kalian coba perhatikan di situ ada alif dan hamzah yang dihijaukan. Dan di situ kita bisa membedakan bahwasanya ketika alif tertulis pada sebuah kalimat, maka posisinya seperti kita jelaskan tadi, dia memanjangkan harokat. Akan tetapi ketika huruf hamzah tertulis pada sebuah kalimat, maka dia memiliki bunyi. Nah, insyaallah kalian dengarkan, kemudian kalian ulangi seperti bacaan yang akan diputarkan setelah ini. Tayyib ayuhal ikhwah, raqmul awal. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. الرقم الثاني إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الرقم الثالث إنما يتذكر أولو الألباب. الرقم الرابع أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والأخير رقم الخامس إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم، حسنا أيها الإخوة، الآن تحاول أن تكرر هذه الآيات، تستمع جيدا ثم تعيد مرة أخرى حتى تستطيع أن تفرق بين الألف والهمزة. ثم أيها الإخوة، أعزكم الله وإياكم جميعا، التدريب الآخر يعني التدريب الثالث، استمع وأعيد. لاحظ كيف تنطق الألف والهمزة. Nah, tadrib yang ketiga ini, ikhwan sekalian, kita diminta untuk mendengarkan kemudian mengulangi. Dan coba perhatikan bagaimana pengucapan al-alif dan hamzah. Raqmul awal, amaridun anta. Raqmul thani, saqahu 4 marratin. Raqmul thalith, syafahu Allah subhanahu wa ta'ala. Raqmul rabi', سأذهب وأشتري العسل وسأتناوله. رقم الخامس، قابل حازم عامرا الذي يشعر بآلام. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak perbedaannya baina alif wal hamzah? Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya hamzah menerima bunyi, sedangkan alif posisinya memanjangkan harokat.
Jadi jangan sampai terbalik ayyuhal ikhwah sekalian. Kaifa ayyuhal ikhwah? Hal fahimtum jami'an? La'allakum tafhamu jami'an hadzal bayan. حسنا أيها الطلاب، الآن نأتي إلى الدرس بعده، وهو الدرس الثالث في الصفحة 5، وموضوعنا ملاحظة نحوية من حروف الجر. انظروا جيدا، استمع ولاحظ. طيب أيها الإخوة، الآن ندخل إلى الدرس الثالث، وهي ملاحظة نحوية. ملاحظة معناها memperhatikan, nahwiyah maknaha tata bahasa. Dan mulahadzatun nahwiyah memperhatikan tata bahasa. Di sini ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari lebih lanjut yaitu tentang tata bahasa atau kaidah nahwu. Nah, di sini pada pembelajaran kita yang sekarang kita akan membahas tentang min hurufil jar, yang termasuk huruf-huruf jar. Qabla an nubayyinu hadha al-unwan, undur ila udrus walahid. Jadi ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melihat pada tabel atau bagan dari min hurufil jar, coba perhatikan udrus walahid. Ya, perhatikan tabel udrus walahid. Dari sini insyaallah kita bisa mengetahui, ya, bisa mengetahui huruf-huruf jar, dan dari huruf jar tersebut apa yang membedakan huruf jar tersebut dengan huruf yang lainnya. Undur ayyuhal ikhwah walahid wa tantabihu al-hurufu bil-launi ahmar. Dan coba antum juga perhatikan huruf-huruf yang telah diwarnai dengan warna merah. Raqmul awal, ash'uru bi'alamin. Raqmul thani, al-alamu fil batni. Raqmul thalith, dhahabtu ila at-tabibi. Raqmul rabi', tanawaltu minal asali. Raqmul khamis, fil asali shifaa'un linnasi. Raqmus sadis, hunaka suqun li bai'il asali. Raqmus sabi', al-asalu 'ala at-tawilati. Raqmu thamin, suqul asali ba'idun 'anil baiti. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah terlihat apa perbedaannya ketika terdapat huruf jar. Jadi huruf yang diwarnai dengan warna merah ini merupakan huruf jar, yang mana ketika terdapat huruf-huruf jar ini, maka bisa kita lihat kalimat setelahnya berubah menjadi kasroh, ya, yang mana kalimat setelah menjadi kasroh. Coba perhatikan, ash'uru bi alamin, bi alamin, kasroh. Jadi setiap kalimat yang sebelumnya terdapat huruf jar, maka bisa kita simpulkan harakat terakhir pada kalimat setelah huruf jar tersebut adalah kasroh. Jadi
Di sini seperti huruf min, fi, ila, ala, an, bi, li itu merupakan huruf jar. Yang mana setiap kalimat yang sebelumnya didahului oleh huruf jar ini, maka ketahuilah bahwa harakat terakhir pada kalimat tersebut adalah kasrah. Seperti kaidah berikut, min, fi, ila, ala, an, bi, li tajurru hadhil hurufu al-asma allati taliha. Huruf yang di atas tadi, yang Ustaz sebutkan tadi, mereka merupakan huruf yang menjarkan isim-isim setelahnya. Sekali lagi Ustaz ulang. Min, fi, ila, ala, an, bi, li tajurru hadhil huruful asma allati taliha. Huruf-huruf di atas tadi merupakan huruf yang menjarkan isim-isim setelahnya. Jadi untuk lebih memudahkan apa yang dimaksud dengan huruf jar, maka huruf jar adalah huruf yang mengkasrahkan kalimat setelahnya. Jadi ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jar yang dimaksudkan di sini adalah mengkasrahkan. Itu pemahaman yang mudah untuk kita pahami. Jadi setiap ada huruf jar sebelum kalimat, maka yang perlu kita ketahui bahwasanya akhir dari huruf pada kalimat tersebut pastilah akan berbaris kasrah. Itu untuk pemahaman yang mudahnya. Dan huruf jar biasanya kita sering mengartikan seperti min, itu dari, fi artinya di atau di dalam, ila artinya ke, ala artinya di atas, an artinya juga dari, cuman penggunaannya itu pada konteks kalimat yang lain berbeda dengan dari, min ya. Dan bi biasanya sering kita artikan dengan li sering diartikan untuk. Dan kita harus mengerti bagaimana menggunakan huruf-huruf tersebut pada setiap kalimat. طيب أيها الإخوة الآن نأتي إلى التدريب الأول املأ الفراغ بالحرف المناسب من الصندوق. Jadi di latihan yang pertama ini kita diperintahkan untuk mengisi titik-titik di bawahnya dengan huruf yang cocok yang terdapat dalam kotak. Raqmul awal, al-madinatu ba'idatun nuqtah al-bait. Jadi apa yang cocok dengan titik-titik tersebut? Apakah bi, ataukah li, ataukah min, ataukah fi, ataukah an, ataukah ila. Jadi diisi salah satu dari huruf tersebut. Begitu juga dengan raqmus tsani, adhabu ilal amali nuqtah as-sayyarah. Dan diisi sampai akhir ya. Diisi titik-titiknya sampai akhir. طيب أيها الأخوة تفضل اعملوا هذا التدريب. طيب أيها الأخوة الآن نأتي إلى التدريب الثاني وهي آخر التدريب من درس الثالث. اقرأ الفقرة التالية ثم ضع علامة الصحيح فوق الحرف الصحيح. Jadi di latihan yang kedua ini kita diperintahkan untuk membaca paragraf berikut, kemudian letakkan tanda conteng di atas huruf yang benar. Jadi
antum membaca paragraf berikut, kemudian contengkan huruf yang tepat yang digunakan untuk kalimat setelahnya. Ustaz bacakan paragrafnya. Sya'ara 'amirun ila li al-alamin syadidatin an min fi al-batni lakinnahu lam yadhhab ila bi fi at-tabib. Arafa sadiquhu hazimun annahu yashtaki an min ila batnihi faqala lahu inna min fi ila al-asali shifaan wa qala inna hunaka suqan an bi li bai'il asali ismuhu suqul kabir wa hadha as-suqu laysa ba'idan an bi li baitihi dhahaba 'amirun fi ila ala as-suqi washtara kilan li fi minal asali. Jadi ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ikhtar ahad minal huruf summa dha fawqahu alamatus sahih. Ya. Jadi antum pilih salah satu dari huruf tersebut yang cocok dengan kalimat setelahnya, maka letakkan tanda conteng di atas huruf tersebut. Fahimtum? La'allakum tafhamun jami'an. حسنا أيها الإخوة، هل فهمتم جميعا؟ لعلكم تفهموا جميعا. ثم لا تنسى أن تعيدوا وتكرروا هذان درسان. جزاك الله خيرا أيها الإخوة. نختتم بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.